Inilah 15 fakta rahasia di balik layar WWE, kompetisi gulat yang katanya lebih mirip opera sabun. Penayangan acara World Wrestling Entertainment, WWE, di Indonesia memang dipenuhi kontroversi tersendiri. Sempat jadi euforia pada era awal 2000-an ketika tayang di RCTI. Sebenarnya penggemar WWE di Indonesia terbilang cukup banyak. Namun acara gulat yang sebenarnya ditujukan untuk penonton dewasa ini, ditengarai menyebabkan meningkatnya perilaku kekerasan di kalangan anak-anak. Bahkan sampai ada beberapa kasus kematian karena anak-anak meniru atraksi SmackDown. Karena protes keras dari kalangan orang tua, acara WWE telah dilarang tayang di layar kaca Indonesia sejak tahun 2006. WWE memang tayangan unik yang tidak dimengerti banyak orang. Disebut sebagai sports entertainment, WWE menggabungkan olahraga gulat dengan aksi teatrikal yang penuh dengan setup dan skenario seperti sinetron. Inilah yang mungkin membuat WWE berbahaya jika ditonton orang yang menganggapnya 100% beneran. Orang dewasa saja masih banyak yang tidak paham dengan konsep sports entertainment ini, apalagi anak-anak. Dilansir dari The Riches, kali ini kita bakal bahas rahasia di balik WWE. Nah, buat yang penasaran apa sampai berdarah-darahnya juga palsu, kameramen mesti pintar ambil gambar biar nggak kelihatan kalau tinjunya cuma main-main. Kayak ngerekam film, setiap adegan harus diambil dengan baik oleh para kameramennya. Silet itu biasanya dibawa atau disembunyikan oleh wasit. Tapi harus hati-hati dan penuh perhitungan banget via it.pinterest.com. Fakta yang keenam, untuk urusan promosi, para pegulat wajib mengikuti jalan cerita, persis kayak drama. Para penulis bahkan harus mengikuti aturan dialog yang udah dibuat para scriptwriter. Nah, ada dialog-dialog yang perlu diapalin juga nih. Fakta yang ketujuh, kalian sering lihat para pegulat memakai senjata seperti kursi. Faktanya kursi yang digunakan yang kelihatan sibuk. Fakta yang ketiga, keterlibatan wasit di pertandingan WWE sebenarnya nggak terlalu dipedulikan kecuali untuk mengatur waktu. Itu pun sudah diskenario dari produser pertandingan. Kadang ya, mereka jadi korban pertarungan. Sabar ya Pak. Fakta yang keempat, ada penulis skenarionya. Bahkan konon setiap pegulat yang tampil dibikinin karakter khusus layaknya sebuah film fiksi. Duh, kok fiktif banget ya. Tapi kayaknya orang satu ini beneran ngeri teknik gulatnya. Keren banget Dwayne Johnson ini. Fakta yang kelima, konon demi rating naik, pegulat gunakan sejenis silet untuk melukai diri biar keluar darahnya. Bahkan kata memang asli. Tapi beberapa item lain seperti meja dan tongkat pemukul, biasanya sudah dimodifikasi. Kursinya beneran. Kena punggung bisa retak tuh, ampun deh. Fakta yang kedelapan, nggak cuma pegulat. Para komentator juga nggak boleh asal ngomong. Bahkan mereka harus mendengarkan secara langsung lewat headset apa yang harus diucapkan atas petunjuk sang pemimpin program. Komentator harus hati-hati keluarkan statement biar si bos nggak marah. Fakta yang kesembilan, walaupun sudah disediakan jalan ceritanya, tetapi saat pertarungan para pegulat kerap lakukan improvisasi. Mungkin hal ini ya yang bikin unsur gulatnya masih kentara. Improvisasinya kadang ekstrim juga ya, tapi biasanya para petarung yang akan bertanding latihan dulu kok untuk meminimalisir cedera. Meski gulat titrikalnya beringas banget, WWE punya banyak banget fans setia di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia, walaupun sudah dilarang tayang di layar kaca Indonesia sejak tahun 2006, penggemar WWE di Indonesia bisa melihatnya di layar seperti The Rock alias Dwayne Johnson berhasil sukses jadi aktor Hollywood. Fakta ke-10, promo dan pertandingan gulat pro itu sudah diatur sebelumnya. Ini tahun 2020. Saya rasa beneran sudah bukan rahasia lagi kalau memang pertandingan gulat pro itu sudah diatur sebelumnya. Di balik panggung ada tim make up, ada tim pakaian, bahkan sampai ada tim yang bertugas menulis cerita dan dialog para pegulat. Di WWE modern, terutama, kebanyakan pegulatnya bahkan tidak memiliki kebebasan dalam menyampaikan promo. Setiap mereka adu mulut di ring, dialog mereka sudah diatur oleh tim penulis naskah. Fakta ke-11, agar kelihatan bagus dan mengurangi risiko, para pegulat pro harus kerja sama. Gerakan-gerakan pegulat pro seperti German suplex,
Chokeslam, dan Tombstone Piledriver mungkin terlihat sakit dan mematikan. Sebenarnya, kalau memang kamu meluncurkan teknik ini di pertarungan beneran, musuh kamu memang bisa terluka parah. Karenanya, untuk meluncurkan teknik-teknik gulat pro ini, kedua pegulat sebenarnya saling bekerja sama. Seorang pegulat mengangkat musuhnya, justru musuhnya ini ikutan lompat biar gerakannya terlihat lebih impresif. Ada pegulat yang lompat dari sudut ring keluar arena. Kalau kamu lihat baik-baik, korbannya biasanya malah membantu menangkap si pegulat. Malah, kalau seorang pegulat tidak kooperatif, musuhnya bisa saja menghajarnya beneran karena kesal. Fakta ke-12. Tapi ada pegulat yang beneran melakukan serangan menyakitkan, meski masih dalam skenario. Saat seorang pegulat meluncurkan pukulan, kamu mungkin bisa melihat serangan-serangan itu tidak benar-benar kena. Tapi ada juga pegulat-pegulat yang beneran keras dalam meluncurkan serangan. Salah satu contoh pegulat seperti ini adalah Katsuyori Shibata dari Jepang. Shibata pernah benar-benar menanduk musuh-musuhnya. Tendangan-tendangannya pun sering kali beneran kena target. Masalahnya, aksi seperti ini tentu saja bisa mengakibatkan masalah kesehatan sungguhan. Setelah menanduk Kazuchika Okada di tahun 2017, malah Shibata yang mengalami perdarahan subdural. Setelah kejadian itu, Shibata bahkan dikhawatirkan tidak akan bisa bergulat penuh lagi. Selain keanehan seperti Shibata, memang ada beberapa teknik gulat pro yang mengenai targetnya. Seperti pukulan chop, kalau Ric Flair menghajar chop, kamu mungkin dapat mendengar suara menyakitkan dan melihat dada musuhnya menjadi merah. Gimana dengan penggunaan kursi, sabuk, bel pertandingan, dan lain sebagainya? Di era lampau, para pegulat kadang beneran membiarkan wajah mereka dihantam oleh kursi. Tapi, aksi seperti ini kemudian berujung kepada cedera otak pada para veteran. Jadi sekarang, terutama di WWE, kamu bisa melihat kursi-kursi ini dihantam ke punggung bukan langsung ke kepala korbannya. Selain itu, sejumlah senjata yang memang dihancurkan ke tubuh musuh seperti gitar sudah dipersiapkan khusus, jadi bukan gitar sungguhan. Fakta ke-14. Namun, bahkan aksi yang sudah diatur pun bisa menimbulkan cedera. Meski para pegulat saling bekerja sama untuk meluncurkan teknik-teknik mereka, dan serangan seperti tendangan dan pukulan seringkali bahkan tidak mengenai target, jangan kira gulat pro itu olahraga ringan. Pada dasarnya, para pegulat ini benar-benar membiarkan tubuh mereka terbanting menghantam kanvas secara rutin. Selain itu, meski sudah diatur pun jatuh dari puncak tangga atau puncak kandangnya tetap sangat berisiko di wajahnya sehingga satu giginya lepas. Selain itu, jika terjadi kesalahan seperti seorang pegulat untuk tubuh pegulatnya. Selain itu, jadwal WWE juga tak bisa dikatakan ringan. Tak tanggung-tanggung, pegulat WWE bisa saja bergulat lebih dari satu kali dalam satu pekan. Kamu, itulah daftar ke-15 fakta SmackDown yang semuanya telah disetting sedemikian dan like.